Angin malam berhembus kencang, membawa serta bau busuk yang menyengat dari arah hutan di pinggiran desa Lirang. Bau itu pekat dan memualkan, seolah ada sesuatu yang busuk dan membusuk di dalam kegelapan sana. Desa Lirang, sebuah desa terpencil di Jawa Timur, dikelilingi hutan lebat dan rawa-rawa yang menyimpan kisah-kisah mistis yang sudah diwariskan turun-temurun. Disinilah Sari tinggal bersama kedua anaknya, Budi yang berusia 15 tahun dan Rina yang baru berumur 10 tahun. Kehidupan mereka berubah drastis sejak 2 tahun lalu, saat suaminya meninggal dalam keadaan misterius. Tidak ada yang tahu penyebabnya, hanya desas-desus samar tentang kutukan dan ilmu hitam yang beredar di kalangan penduduk desa. Sejak saat itu, rumah Sari dihantui rasa takut yang tidak pernah sirna. Malam itu, hujan rintik membasahi atap rumah mereka, dan angin malam mendesah pelan di antara celah-celah jendela. Sari terbangun dengan tiba-tiba, dadanya terasa sesak, seperti ada yang menekan dengan kuat. Tak hanya itu, suara gaduh terdengar dari arah dapur, membuat bulu kuduknya berdiri. Dia mendapati Budi berdiri di depan pintu dapur, tubuhnya kaku seperti patung. Cahaya bulan yang samar memantulkan wajah pucat Budi, matanya terbuka lebar seperti baru saja melihat hantu. "Budi, ada apa?" ditanya Sari dengan suara parau, mencoba menahan rasa panik yang mulai merambat. "Bun, ini Nini." Budi menunjuk ke pintu dapur, suaranya serak. Di sana, tertancap sebuah daun kelor yang sudah kering dengan paku berkarat. Daun itu berwarna coklat kehitaman, seakan dipenuhi energi gelap dan jahat. Sari merasakan dingin menjalar dari ujung kakinya hingga tengkuk, tubuhnya gemetar. "Astagfirullah," desis Sari pelan, mundur beberapa langkah ke belakang. "Ini tanda santet tumpes kelor. Kita dikutuk." Wajah Budi semakin pucat. Dia menelan ludah, seperti berusaha memaksa kata-kata keluar dari mulutnya. "Siapa yang melakukan ini, Bu? Kenapa kita?" Suaranya terdengar serak dan putus asa. Malam itu terasa semakin mencekam, seolah-olah rumah mereka telah berubah menjadi ruang hampa yang dipenuhi rasa takut. "Itu pasti perbuatan dukun itu, Mbah Kromo," jawab Sari sambil berusaha menenangkan napasnya yang tersengal-sengal. Suaranya bergetar, penuh ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. "Dia marah karena kita menolak permintaannya. Beberapa bulan yang lalu, Mbah Kromo, seorang dukun yang dikenal memiliki ilmu hitam, datang ke rumah mereka. Dia meminta Sari memberikan sesajian khusus untuk mengusir roh halus yang katanya menghuni rumah mereka. Tapi Sari yang lebih percaya pada Tuhan daripada tahayul, menolak permintaan itu dengan halus. Ia tidak tahu, penolakannya akan memicu amarah seorang dukun yang terkenal pendendam itu. Sejak hari itu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah mereka. Rina sering terbangun di tengah malam sambil menangis histeris, mengatakan ia melihat sosok bayangan hitam yang berdiri di sudut kamar. Sementara Budi mulai mendengar bisikan-bisikan yang memanggil namanya saat ia sedang sendirian. Piring-piring di dapur seringkali jatuh dengan sendirinya, meskipun tidak ada yang menyentuhnya. Sari mencoba mengabaikannya, berusaha meyakinkan dirinya semua itu hanya kebetulan. Namun, malam ini berbeda. Daun kelor yang tertancap di pintu dapur adalah pertanda yang tak bisa diabaikan. Ini bukan sekadar permainan pikiran atau hayalan anak-anak. Ini adalah kutukan nyata, kutukan yang mematikan. Sari merasa kakinya lemas, hampir terjatuh. Ia bersandar pada tembok, mencoba mengingat doa-doa yang bisa mengusir ilmu hitam, tapi kata-katanya buyar, hilang ditelan ketakutan yang kian menjerat. "Bu, kita harus keluar dari sini," ujar Budi dengan nada putus asa. Tangannya yang gemetar meraih tangan ibunya. "Kita harus mencari bantuan." Sari menggeleng perlahan. "Tidak, Budi. Malam ini kita tidak boleh keluar. Ini waktu di mana kekuatan mereka paling besar," bisiknya, teringat akan nasihat orang tua di desa itu. "Kita harus bertahan sampai pagi." Tiba-tiba,
suara ketukan keras menggema dari pintu depan, membuat mereka berdua melompat kaget. Suara itu berulang 3 kali, lambat dan berat, seperti ketukan tangan yang tak manusiawi. Tok tok tok. Rina yang sedang tidur di kamar terbangun, berlari ke arah ibunya sambil menangis ketakutan. "Ibu, ada yang mengetuk pintu. Aku takut." Sari memeluk Rina erat-erat, mencoba menenangkan putrinya. Budi memandang pintu depan dengan tatapan kosong, wajahnya seputih kapur. "Apa kita harus membuka pintunya, Bu?" tanyanya, tapi di dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Tidak ada yang tahu siapa atau apa yang berada di balik pintu itu. Malam ini adalah malam ketika bayang-bayang gelap dari santet tumpes kelor mulai merayap masuk ke dalam rumah mereka. Dan keluarga ini hanya bisa berdoa agar pagi segera datang, membawa cahaya yang bisa mengusir kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para sahabat Album Misteri. Hari ini, kita akan menyelami dunia yang gelap dan penuh misteri. Siapkan dirimu untuk merasakan sensasi takut yang berbeda. Berani hadapi ketakutanmu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami membuat konten yang lebih seru lagi. Keesokan harinya, Rina mulai mengalami mimpi buruk yang tak biasa. Malam itu, saat jarum jam baru saja melewati angka 12, jeritan melengking membelah kesunyian rumah. Sari terbangun, tubuhnya terasa lemas dan jantungnya berdebar kencang. Jeritan itu berasal dari kamar Rina. Dengan panik, ia berlari menuju kamar putrinya. Suara tangisan histeris Rina terdengar menggema. "Bunda! Bunda, tolong!" teriak Rina sambil memegangi perutnya. Wajahnya terlihat ketakutan, keringat dingin membasahi dahinya. Matanya terbuka lebar, namun pandangannya kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Rina, ada apa, Nak?" Sari memeluknya erat, berusaha menenangkan putrinya yang menggigil ketakutan. "Apa yang kamu lihat?" "Ada perempuan, Bunda. Rambutnya panjang, wajahnya hancur dan berlumuran darah," bisik Rina dengan suara parau. Sesaat kemudian, tangan Rina terlihat gemetar saat menunjuk sudut kamar yang gelap, tempat di mana bayangan malam menyatu dengan kegelapan. "Dia berdiri di sana memandangku," ujar gadis kecil itu dengan air mata berderai. Sari menoleh ke sudut kamar dengan perasaan ngeri. Namun, tidak ada apapun di sana, hanya kegelapan yang pekat. Tapi rasa dingin tiba-tiba menyerang, seolah udara di ruangan itu mengalir bongkahan gunung es. Ia berusaha menahan rasa takut yang merayap di punggungnya. "Tenang, Rina. Itu hanya mimpi buruk. Ibu di sini, tidak ada apa-apa," ucapnya lembut, meski suaranya terdengar gemetar. Sari mengajak Rina berdoa, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan harapan dapat mengusir bayangan gelap yang menghantui. Namun, sejak malam itu, keadaan Rina semakin memburuk. Awalnya, hanya rasa lelah yang biasa, tetapi perlahan-lahan tubuh kecilnya mulai mengurus drastis. Wajahnya pucat, mata yang biasanya ceria kini tampak sayu dan gelap. Rina seringkali mengeluh sakit perut, dan beberapa kali muntah darah. Setiap kali hal itu terjadi, darah yang keluar berwarna hitam pekat, menimbulkan aroma busuk, seperti bau tanah basah yang mengingatkan Sari pada daun kelor yang tertancap di pintu dapur. Sari membawa Rina ke dokter desa dengan harapan menemukan jawaban medis. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada yang salah. Secara medis, kondisi Rina sehat-sehat saja, ujar Dr. Subarjo sambil menggeleng, wajahnya kebingungan. "Mungkin ini hanya gangguan psikologis, mungkin saja akibat trauma lama. Saya sarankan untuk membawanya ke psikolog." Tapi Sari tahu, ini bukan sekadar trauma atau gangguan psikologis. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam-malam berikutnya, Rina mulai berbicara sendiri dalam tidurnya. Kata-katanya tidak jelas, seperti berbisik pada seseorang yang tidak terlihat. Kadang-kadang, ia menyebut nama yang asing, nama yang tak pernah didengar Sari sebelumnya. "Nyai Suri, jangan ambil aku," bisik Rina dalam tidurnya, membuat Sari merasa bulu kuduknya berdiri. Di desa Lirang, nama Nyai Suri bukanlah nama asing. Ia dikenal sebagai roh perempuan yang mati penasaran ratusan tahun lalu, salah satu sosok arwah gentayangan yang sering disebut dalam cerita-cerita rakyat. Konon, Nyai Suri adalah wanita yang dikhianati dan dibunuh dengan kejam oleh suaminya. Arwahnya tidak pernah tenang, selalu mencari korban untuk dibawa pergi sebagai pelampiasan dendam.
Sari tak bisa lagi menyangkal ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Setiap malam, keadaan Rina semakin parah. Wajahnya kini pucat seperti mayat, dengan lingkaran hitam yang pekat di bawah matanya. Nafasnya terdengar berat, dan setiap kali tidur, tubuhnya bergetar hebat seolah sedang berjuang melawan sesuatu. Malam itu, Sari duduk di samping tempat tidur Rina, menggenggam tangan putrinya yang dingin. Budi cepat panggil Ustadz Rahmat. Kita butuh bantuan beliau, bisiknya pada Budi yang berdiri di pintu, wajahnya penuh ketakutan. Budi mengangguk pelan dan segera berlari keluar. Angin malam berhembus kencang, membawa bau anyir yang sama seperti malam sebelumnya. Bau yang pekat, seperti aroma kematian yang mengintai di setiap sudut rumah mereka. Sari menatap wajah Rina yang tertidur dengan gelisah, bibirnya berkomat-kamit membaca doa. Namun, sebelum Budi kembali dengan Ustadz Rahmat, Rina terbangun dengan tiba-tiba. Matanya terbuka lebar, tapi bukan tatapan anak kecil yang biasanya. Matanya tampak kosong, dingin, dan tidak berjiwa. Bunda, ia ucap Rina dengan suara yang bukan miliknya, suara yang terdengar berat dan menggaung. Aku akan menjemputmu segera. Sari tersentak, tubuhnya membeku di tempat. Ia tahu, malam ini kutukan santet tumpes kelor telah menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Sari merasa putus asa. Ia tahu apa yang dialami keluarganya bukanlah sakit biasa, tetapi serangan gaib yang mengerikan. Segala upaya medis sudah dijalani, tetapi kondisi Rina semakin memburuk, dan hal-hal aneh terus terjadi di rumah mereka. Karena itu, Sari akhirnya memutuskan meminta bantuan Ustadz Rahmat, seorang ulama desa yang dikenal memiliki kemampuan menaklukkan berbagai jenis santet. Meskipun harapan Sari sudah mulai pudar, hanya Ustadz Rahmat yang tersisa sebagai tempat ia menggantungkan harapannya. Ketika Ustadz Rahmat melangkahkan kaki ke dalam rumah Sari, ia langsung menghentikan langkahnya. Wajahnya menegang, matanya menyipit seolah mencoba melihat sesuatu yang tak kasat mata. Energi negatif di rumah ini sangat kuat, gumamnya sambil menghela napas panjang. Ustadz Rahmat menoleh ke arah Sari dan Budi yang berdiri dengan cemas. Keluarga ini sedang diteror oleh santet tumpes kelor. Ada benda-benda terkutuk yang disembunyikan di sekitar rumah ini sebagai media santet. Kita harus menemukannya dan menghancurkannya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Sari dan Budi memulai pencarian dengan ditemani doa-doa yang terus dilantunkan oleh Ustadz Rahmat. Rumah yang biasanya terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang dingin dan menyeramkan. Setiap sudut tampak gelap, bayangan bergerak seperti sosok yang mengintai. Sari merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang saat membuka lemari tua di sudut ruangan. Di belakang lemari, ia menemukan botol kaca kecil yang berisi darah mengering. Bau anyir menusuk hidung, membuat Sari hampir muntah. Budi yang berada di ruang tamu merasakan lantai kayu yang diinjaknya terasa longgar. Ia berjongkok dan mengintip melalui celahnya. Dengan susah payah, ia mencongkel papan lantai itu, dan di bawahnya ia menemukan boneka jerami kecil yang ditusuk dengan paku-paku berkarat. Boneka itu berlumuran tanah, dengan rambut hitam panjang yang tampak seperti milik manusia. Budi menelan ludah, tangannya gemetar saat mengangkat boneka itu. Bu, lihat ini. Budi memanggil dengan suara bergetar. Sari segera mendekat, wajahnya pucat saat melihat boneka itu. Astagfirullah. Ini pasti salah satu media santetnya, ia ucap Sari, suaranya parau. Mereka membawa boneka dan botol darah itu ke hadapan Ustadz Rahmat, yang langsung menerima boneka itu dan mulai melafalkan doa-doa pelindung. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di dalam rumah, padahal semua jendela tertutup rapat. Suara tawa kecil dan bisikan aneh terdengar di telinga mereka, seperti suara anak kecil yang bermain-main di dekat telinga mereka. Kalian sudah menemukannya, ujar Ustadz Rahmat, matanya terbuka lebar. Itu pertanda kita mengganggu sesuatu yang tak ingin diganggu. Setiap kali mereka menemukan dan menghancurkan satu benda, suara-suara mengerikan itu mulai berkurang. Namun, malam belum berakhir. Mbah Kromo, dukun jahat yang mengirim santet, tidak tinggal diam. Di tempat persembunyiannya, ia merapal mantra dengan kemarahan yang membara. Tidak semudah itu kalian lepas dari kutukanku, desisnya, lalu meniupkan asap kemenyan yang tebal, memanggil makhluk-makhluk gaib untuk menghalangi usaha Sari dan keluarganya. Di dalam rumah, Sari merasakan hawa semakin dingin, dan tiba-tiba lampu minyak yang menerangi ruangan padam seketika. Kegelapan menyelimuti mereka, hanya tersisa cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela. Suara cakaran terdengar dari dinding, seperti sesuatu yang berusaha masuk dari luar. Ustadz Rahmat, apa yang sebenarnya terjadi? Ditanya Sari panik, menggenggam tangan Rina yang terbaring lemah di lantai.
Itu makhluk suruhan dukun, jawab Ustadz Rahmat sambil terus membaca doa-doa dari ayat-ayat Al-Quran. Suaranya kini lebih lantang, mencoba mengusir kehadiran gaib yang semakin kuat. Mereka tidak akan berhenti sampai kita menghancurkan semua media santetnya. Di sudut ruang tamu, bayangan hitam mulai terbentuk, semakin lama semakin jelas. Budi melihat sosok perempuan berambut panjang, wajahnya hancur dan berlumuran darah, sama seperti yang digambarkan Rina dalam mimpi buruknya. Bu, lihat itu. Budi menunjuk, matanya terbelalak, napasnya tercekat. Sosok itu melayang mendekat, dan Budi merasakan hawa panas seperti api membakar kulitnya. Sari menggenggam tangan Ustadz Rahmat dengan kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Makhluk itu ada di sini. Suaranya memecah dalam kepanikan. Namun, sebelum Ustadz Rahmat sempat menjawab, sosok itu mengeluarkan suara tawa melengking, menggema di seluruh rumah. Kalian tidak akan selamat. Bisik sosok itu, suaranya berat dan serak seperti suara dari kubur. Ustadz Rahmat memegang botol kaca berisi darah yang sudah mengering, lalu menghancurkannya di lantai sambil melafalkan doa dengan penuh kekuatan. Seketika, sosok perempuan itu menjerit keras, tubuhnya memudar seperti asap yang tertiup angin, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Rumah menjadi sunyi kembali, hanya suara angin malam yang terdengar. Ustadz Rahmat terengah-engah, wajahnya pucat namun tersenyum tipis. Satu sudah hilang, ujarnya. Tapi masih ada yang lain. Kita belum selesai. Sari menatap anak-anaknya yang kelelahan dan gemetar, namun ia tahu, pertempuran melawan kutukan ini belum berakhir. Esok malamnya, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat suara gemerisik dedaunan terdengar seperti bisikan-bisikan samar. Di ruang tamu, Budi duduk berjaga, mencoba tetap terjaga meski matanya mulai berat. Namun, ketenangan malam tiba-tiba dipecahkan oleh suara ketukan keras di jendela. Tok tok tok. Suaranya berulang 3 kali, lambat dan berat, seolah ada sesuatu yang ingin masuk. Budi menelan ludah, tubuhnya menegang. Ia mengintip melalui celah tirai dengan hati-hati. Di luar jendela, terlihat sosok mengerikan, pocong dengan tubuh berlumuran tanah basah. Terlihat wajahnya pucat seperti kain kafan yang melingkari tubuhnya, tapi matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Budi. Mata itu seperti bara api, penuh kemarahan dan dendam yang membara. Jantung Budi hampir melompat keluar dari dadanya. Bun! Bunda! Teriak Budi dengan suara melengking, penuh ketakutan. Ia mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Sari yang sedang di dapur segera berlari menuju ruang tamu. Saat melihat wajah putranya yang pucat pasi, ia tahu ada sesuatu yang salah. Matanya mengikuti arah pandang Budi dan ia pun melihatnya. Pocong itu masih berdiri di luar jendela, dia mematung seperti patung kematian. Meski tubuhnya tak bergerak, matanya yang merah mengikuti setiap gerakan ibu dan anak itu. Sari merasa hawa dingin menyeruak masuk ke dalam rumah, membuatnya menggigil. Jangan takut, Budi, ucap Sari, suaranya terdengar lebih tegar dari yang ia rasakan. Namun, tangan yang menggenggam tangan Budi bergetar hebat. Kita lawan dengan doa. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa takut yang menyelimuti. Sari dan Budi mulai melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan lantang. Suara mereka bergema di dalam rumah yang sepi, menggema bersama detak jantung mereka yang berpacu cepat. Sementara pocong di luar jendela mulai bergerak gelisah. Tubuhnya bergoyang-goyang, kain kafannya berkibar diterpa angin malam. Wajahnya yang hancur semakin menyeringai, seolah kesakitan mendengar doa-doa itu. Namun, seiring doa yang terus mereka lafalkan, sosok pocong itu mulai memudar. Ia mengeluarkan suara rintihan panjang, seperti jeritan dari kedalaman kubur. Ah! Suaranya membuat bulu kuduk Budi meremang. Dalam sekejap, pocong itu menghilang, menyisakan bau anyir yang menyengat, seperti bau tanah kuburan yang digali baru-baru ini. Sari menarik napas panjang, merasakan tubuhnya melemah seolah seluruh energinya tersedot habis. Ia menatap jendela yang kini kosong, hanya bayangan malam yang tersisa di luar sana. Ini belum selesai, ujarnya dengan nada serius.
Mereka akan terus datang. Kita harus lebih cepat menemukan benda-benda santet itu sebelum Rina semakin parah. Budi mengangguk, meski tubuhnya masih gemetar. Tapi, di mana lagi kita harus mencari, Bu? Kita sudah menggeledah hampir seluruh rumah. Sari memejamkan matanya sejenak, mencoba merasakan getaran energi yang tersisa. Ia teringat cerita orang-orang tua di desa, bahwa dukun jahat seringkali menyembunyikan media santet di tempat-tempat yang tidak terduga. Di atap rumah, misalnya, atau bahkan di pohon besar di halaman. Kita belum memeriksa pohon beringin di halaman belakang, igumam Sari, matanya terbuka lebar. Itu mungkin tempat terakhir. Malam semakin larut, namun mereka tidak punya pilihan lain. Dengan membawa senter dan pisau dapur sebagai perlindungan, Sari dan Budi berjalan menuju halaman belakang. Pohon beringin tua itu berdiri tegak di tengah kegelapan, dahan-dahannya yang besar dan rindang seperti tangan yang menjulur, siap meraih apapun yang mendekat. Mereka mulai memeriksa akar-akar yang menjalar, mengais tanah dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, Budi merasakan sesuatu yang keras di bawah tanah yang gembur. Ia menggali lebih dalam dan menarik keluar benda yang terbungkus kain hitam. Saat membuka kain itu, terlihat sebuah patung kecil dari tanah liat dengan wajah menyeramkan, mulutnya terbuka seperti sedang menjerit. Astagfirullah, desis Sari. Ini pasti media santet terakhir. Tanpa membuang waktu, Sari dan Budi menghancurkan patung itu dengan batu. Terdengar suara jeritan panjang dari dalam kegelapan, seperti makhluk yang baru saja kehilangan kekuatannya. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pohon beringin hingga daunnya berguguran seperti hujan. Kemudian, sunyi hening yang mencekam menggantung di udara. Mereka kembali ke dalam rumah dengan napas tersengal. Rina yang sebelumnya terbaring lemah kini membuka matanya, perlahan tersenyum pada ibunya. Bunda, dia sudah pergi, ya, ucap Rina lemah, namun suaranya terdengar lega. Sari memeluk putrinya erat, air mata mengalir di pipinya. Malam itu, mereka berhasil mengusir teror dari santet Tumpes Kelor. Namun, dalam hati Sari, ia tahu pertempuran yang dijalani ini belum sepenuhnya berakhir. Mbah Kromo mungkin telah kalah untuk malam ini, tapi dendamnya belum padam. Beberapa malam kemudian, ketika Sari dan Budi sedang mencari benda-benda terkutuk di dapur, suasana rumah terasa semakin mencekam. Angin malam berhembus melalui celah jendela, membawa bau anyir seperti tanah basah yang menguar dari arah kamar Rina. Tiba-tiba, terdengar suara tawa melengking, suara perempuan yang menggema di dalam rumah. Suara itu terdengar semakin jelas, seperti suara kuntilanak yang tertawa keras, memenuhi ruangan dengan nada menyeramkan yang membuat bulu kuduk berdiri. Budi, cepat! Kita harus ke kamar Rina, seru Sari panik, merasakan firasat buruk. Tanpa menunggu jawaban Budi, ia berlari menuju kamar Rina, diikuti Budi yang napasnya tersengal-sengal. Suara tawa itu terus terdengar, semakin keras dan menggelegar, seolah-olah makhluk itu sedang mengejek mereka, menikmati rasa takut yang mereka rasakan. Mereka membuka pintu kamar dengan tergesa-gesa. Di sana, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, terlihat sosok kuntilanak duduk di samping ranjang Rina. Rambutnya panjang, menjuntai hingga menyentuh lantai, menutupi sebagian besar wajahnya yang pucat. Tangannya yang kurus dan panjang memegang kepala Rina, seakan menyalurkan energi gelap ke tubuh anak itu. Terlihat Rina tampak tak sadar, wajahnya pucat pasi seperti mayat, bibirnya membiru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrohmanirrohim, diseru Sari dengan suara yang bergetar, namun penuh tekad. Sesaat kemudian Sari mengangkat pisau dapur yang sejak tadi digenggamnya, mengarahkan ujung tajamnya untuk melakukan serangan ke sosok mengerikan itu. Pergi kau, makhluk laknat! Jangan sentuh anakku! Kuntilanak itu perlahan menoleh, gerakannya lambat dan kaku, seperti boneka yang dihidupkan oleh kekuatan gaib. Ketika wajahnya terlihat, Sari menahan nafas, mata kuntilanak itu berwarna hitam legam, tanpa bola mata, dan mulutnya tersenyum lebar hingga ke pipi, memperlihatkan deretan gigi tajam yang runcing. Kalian tidak akan selamat, bisiknya dengan suara yang berat dan mengerikan, seperti suara dari dalam liang kubur. Mbah Kromo menginginkan jiwa kalian. Suasana kamar tiba-tiba berubah menjadi dingin menusuk, seperti udara dari dasar sumur yang gelap.
Budi terdiam, tubuhnya kaku seperti terhipnotis oleh tatapan kuntilanak itu. Ia merasa tak bisa menggerakkan otot-ototnya, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. "Bu, aku tidak bisa bernapas," desis Budi dengan suara parau. Sari tahu ia harus bertindak cepat. Dengan sekuat tenaga, ia melemparkan pisau dapur itu ke arah kuntilanak. Namun, sebelum pisau itu menyentuh tubuhnya, kuntilanak itu lenyap seketika, berubah menjadi asap hitam yang melayang keluar jendela. Asap itu meninggalkan jejak bau anyir yang semakin menyengat, membuat Sari hampir terjatuh karena pusing. Tawa kuntilanak yang nyaring kembali terdengar, menggema di seluruh rumah, sebelum akhirnya menghilang bersama angin malam. Sari jatuh terduduk di lantai kamar, tubuhnya lemas tak berdaya. Air mata mengalir di pipinya tanpa henti. Ia menatap wajah Rina yang masih terpejam, napas anak itu terdengar lirih dan lemah. "Ini semua karena aku menolak permintaan dukun itu," gumam Sari, tangannya gemetar saat ia mengusap kepala Rina. "Aku harus melindungi kalian, apapun yang terjadi." Budi terjatuh di samping ibunya, wajahnya penuh rasa takut dan keputusasaan. "Bu, bagaimana kalau dia datang lagi? Kita tidak punya waktu banyak. Aku takut Mbah Kromo akan mengirim makhluk-makhluk lain untuk mengambil jiwa Rina." Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya meskipun hatinya dipenuhi rasa cemas yang mengguncang. "Kita harus mencari bantuan lebih besar," katanya dengan suara serak. "Besok pagi, kita akan pergi ke rumah Ustadz Rahmat lagi. Hanya dia yang bisa membantu kita melawan kekuatan gelap ini." Namun, di dalam hatinya, Sari tahu bahwa setiap malam yang berlalu, kekuatan Mbah Kromo semakin besar. Ia merasakan rasa bersalah yang menghantui, keputusannya menolak permintaan sang dukun telah memicu kemarahan yang berujung pada teror tak berkesudahan ini. Di luar jendela, suara rintik hujan mulai terdengar, bercampur dengan suara gemerisik dedaunan yang seolah berbisik. Malam belum selesai, dan kegelapan masih menyelimuti mereka. Sari merasa tidak punya pilihan lain selain kembali menemui Ustadz Rahmat. Kali ini, ia datang dengan rasa takut yang lebih mendalam, namun juga dengan tekad yang bulat untuk melindungi keluarganya. Ustadz Rahmat menerima mereka dengan serius, menyadari ancaman dari Mbah Kromo telah melampaui batas. "Kali ini, aku tidak datang sendiri," ujar Ustadz Rahmat sambil menunjuk ke belakang. Terlihat beberapa santri muda berdiri di sana, membawa tasbih dan tongkat kayu, siap melakukan ritual pengusiran makhluk gaib. Ketika mereka tiba di rumah Sari, suasana terasa lebih berat, seolah ada kabut tak kasat mata yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Para santri mulai berdoa dan membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk, suara mereka bergema di seluruh rumah. Ayat-ayat Al-Quran yang mereka lantunkan terdengar tegas dan melindungi, memecah kesunyian malam yang mencekam. Tak lama kemudian, angin berhembus kencang dari arah hutan, membuat daun-daun berguguran dan jendela-jendela berderak keras. Di tengah ritual, terdengar suara lolongan aneh yang menyerupai tangisan bayi, namun nada suaranya begitu menyeramkan dan memekakkan telinga. Budi dan Sari saling pandang, mata mereka dipenuhi ketakutan. "Ustadz Rahmat, apa itu?" tanya salah satu santri dengan suara bergetar. "Itu adalah makhluk gaib yang sedang marah," jawab Ustadz Rahmat, matanya tertuju pada arah suara. "Tetap tenang dan jangan hiraukan, lanjutkan bacaan doa-doa kalian. Jangan biarkan rasa takut menguasai." Bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan, bergerak cepat di sekitar rumah, berputar seperti kabut hitam yang hidup. Mereka semakin mendekat, semakin padat, hingga akhirnya berubah menjadi sosok-sosok mengerikan. Ada pocong dengan kain kafan yang kotor, kuntilanak dengan rambut panjang yang menutupi wajah pucatnya, dan genderuwo besar dengan tubuh berotot dan mata merah menyala. Mereka tampak melayang-layang, mengelilingi para santri, seolah menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Budi pegang tangan Rina. "Jangan sampai terpisah," ujar Ustadz Rahmat dengan nada tegas. Budi segera menggenggam tangan adiknya yang dingin dan gemetar, sementara Rina tampak setengah sadar, tubuhnya lemas seperti boneka kain. Suara Rina terdengar lirih, ia menggumamkan kata-kata yang tak bisa dimengerti, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Makhluk-makhluk itu mulai mendekat, mengerang dengan suara yang bergema di udara. Salah satu pocong melompat ke arah Ustadz Rahmat, namun tongkat kayu yang diangkat Ustadz Rahmat memancarkan cahaya terang kebiruan. "Dengan nama Allah, aku perintahkan kau menjauh," teriak Ustadz Rahmat. Pocong itu terhempas ke belakang, mengeluarkan suara erangan panjang sebelum lenyap, seperti asap yang ditiup angin. Kuntilanak melayang di atas para santri, rambutnya menjuntai ke bawah, mencakar-cakar udara seolah mencari kepala yang bisa ia cengkeram.
Salah satu santri membaca ayat kursi dengan lantang, membuat kuntilanak itu berteriak kesakitan, lalu menjauh sambil tertawa nyaring. Suara tawanya terdengar seperti cermin yang pecah, memekik di telinga mereka. Ustadz Rahmat lalu menoleh ke arah genderuwo yang berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya besar seperti raksasa, mata merahnya menatap dengan penuh kebencian. Genderuwo itu mengeluarkan suara erangan rendah, seperti suara batu besar yang bergesekan. "Kau pikir doa-doa ini bisa mengusirku?" Idesisnya, suaranya berat dan dalam, seakan berasal dari perut bumi. Dengan sigap, Ustadz Rahmat mengarahkan tongkat kayunya ke arah genderuwo itu. "Dengan nama Allah, aku perintahkan kau pergi, kembali ke tempat asalmu." Seruan Ustadz Rahmat diikuti oleh para santri yang serempak melantunkan ayat-ayat suci. Genderuwo itu menggeliat, tubuhnya bergetar hebat. Lalu, tiba-tiba api muncul dari tanah di bawahnya, berkobar dengan warna merah kebiruan menyala. Genderuwo itu mengerang, suaranya seperti raungan raksasa yang tenggelam dalam kesakitan. Api itu semakin besar, melahap sosok genderuwo yang kini menjerit histeris, sebelum akhirnya lenyap ke dalam bumi. Suasana mendadak menjadi hening, seolah seluruh rumah menahan napas. Bau hangus menyelimuti udara, membuat Sari merasa mual. Ia jatuh terduduk, memegang dadanya yang terasa sesak. Sari menatap Ustadz Rahmat dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Terima kasih, Ustadz Rahmat, tapi apakah ini benar-benar sudah berakhir?" ditanyanya dengan suara lirih, penuh harap namun juga ketakutan. Ustadz Rahmat menggeleng pelan, wajahnya masih terlihat serius. "Ini baru permulaan," ujarnya. "Mbah Kromo pasti akan mencoba cara lain. Tapi untuk malam ini, kita berhasil mengusir mereka. Kalian harus tetap waspada, dan terus berdoa." Budi memeluk Rina yang kini tertidur lemah di pelukannya, wajahnya yang pucat mulai menunjukkan sedikit warna. "Kita tidak akan menyerah, Bu," ucap Budi pelan, mencoba memberi kekuatan pada ibunya. Sari mengangguk, menatap anak-anaknya dengan rasa cinta yang mendalam. Ia tahu cobaan ini belum berakhir, namun ia bertekad untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Malam ini mereka selamat, tetapi ia sadar pertempuran terbesar mungkin masih menunggu di depan. Di luar rumah, angin malam kembali berhembus, membawa serta suara bisikan-bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka, yang tahu bahwa kegelapan masih mengintai. Sari dan Budi tahu, jika mereka ingin mengakhiri teror ini, mereka harus menemukan benda santet terakhir. Keringat membasahi dahi Sari, meskipun udara malam begitu dingin. Dengan tekad yang kuat, mereka memeriksa setiap sudut rumah, di balik lemari, di bawah ranjang, hingga di atap. Namun, belum ada tanda-tanda yang mencurigakan. Di luar rumah, terdengar suara lolongan aneh dari arah hutan semakin keras, seakan-akan makhluk-makhluk gaib itu semakin gelisah, karena waktu mereka hampir habis. Budi yang sedang memeriksa lantai dapur, tiba-tiba merasakan ada papan yang terasa berbeda, sedikit longgar di bawah kakinya. "Bu, coba lihat ini," katanya dengan napas tertahan. Ia berjongkok dan mulai mencongkel papan lantai dengan ujung pisau dapur. Setelah beberapa kali usaha, papan itu terbuka, memperlihatkan sebuah kantong kain kecil yang dijahit rapat dan tersembunyi dalam tanah. "Bunda, ini dia," seru Budi dengan suara bergetar. Tangannya gemetar saat mengangkat kantong itu, merasakan hawa dingin yang aneh merambat dari benda itu ke kulitnya. Kantong kain itu terasa berat, seolah mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar isi fisik. Sari segera merobek kantong itu, dan di dalamnya ia menemukan segumpal rambut hitam yang kusut, bercampur dengan tanah kuburan yang lembab dan serpihan darah yang sudah mengering. Bau busuk yang menyengat memenuhi udara, membuat Sari hampir muntah. "Astagfirullah, ini pasti benda terakhir yang digunakan untuk santet," ucap Sari, matanya dipenuhi rasa jijik dan takut. Ustadz Rahmat yang berdiri tak jauh dari mereka, segera mendekat dengan tatapan serius. "Ini dia, media santet terakhir," ujarnya sambil meraih benda itu dengan hati-hati. "Kita harus membakarnya sekarang. Tapi bersiaplah, karena saat kita menghancurkan ini, perlawanan mereka akan semakin kuat." Mereka bergerak cepat menuju halaman belakang, tempat di mana Ustadz Rahmat dan para santri telah menyiapkan api unggun kecil. Doa-doa mulai dilantunkan dengan khusyuk, suara mereka serempak menggetarkan malam. Asap dari api unggun naik ke udara, seperti melambai-lambai memanggil makhluk-makhluk gaib yang bersembunyi di kegelapan.
Ustadz Rahmat memegang segumpal rambut itu di atas api, melafalkan doa terakhir sebelum melemparkannya ke dalam kobaran api. Dengan nama Allah, kami hancurkan kutukan ini. Pergilah kau, kembali ke tempat asalmu, teriak Ustadz Rahmat. Suaranya menggema, menggetarkan setiap daun dan ranting yang ada di sekitar mereka. Begitu rambut itu menyentuh api, asap hitam pekat mengepul, lebih tebal dari sebelumnya, membentuk gumpalan yang bergerak cepat seperti makhluk hidup. Asap itu membawa serta bau anyir yang menyengat, menguar seperti aroma kematian. Dari arah hutan, terdengar suara jeritan mengerikan, seperti ratusan orang yang merintih dalam kesakitan. Suara itu semakin keras, mengiris telinga mereka yang mendengarnya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat api berkobar lebih besar. Bayangan hitam melayang keluar dari dalam asap, membentuk wajah-wajah yang terdistorsi, wajah-wajah penuh kebencian yang seolah menatap mereka dengan dendam yang membara. Kalian berani menghancurkannya? Kalian akan membayar mahal. Suara itu berbisik, serak dan mengancam. Sari memejamkan mata, air matanya mengalir deras. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ia tidak membiarkan dirinya terperangkap dalam rasa takut itu. Ya Allah, ya Rob, ya Kabir, ya Karim, lindungilah hambamu yang lemah ini, igumam Sari sambil menggenggam tangan Budi erat-erat. Di sebelahnya, Rina yang setengah sadar, perlahan membuka matanya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum lemah pada ibunya. Ustadz Rahmat mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi, memukul tanah 3 kali. Pergilah, makhluk terkutuk. Aku perintahkan kalian kembali ke tempat asalmu, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, teriaknya. Dalam sekejap, asap hitam itu tersedot ke dalam tanah, seakan ditelan oleh bumi. Jeritan mengerikan terdengar sekali lagi, lalu menghilang dalam sekejap, digantikan oleh keheningan yang menyelubungi malam. Mereka semua terdiam, hanya suara api yang berderak pelan. Hawa dingin tiba-tiba menghilang, berganti dengan udara yang lebih hangat dan nyaman. Perubahan itu membuat para santri tersenyum lega, sementara Ustadz Rahmat menunduk, mengucap syukur kepada Allah. Ini sudah berakhir, ujarnya dengan napas yang sedikit tersengal. Mbah Kromo tak akan bisa lagi mengganggu kalian. Sari jatuh berlutut, menatap ke arah rumahnya yang kini terasa lebih terang, lebih hangat. Terima kasih, Ustadz Rahmat. Terima kasih, isaknya. Sari kemudian memeluk Budi dan Rina dengan erat, merasakan beban yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasakan kedamaian. Namun, jauh di dalam hutan, Mbah Kromo yang sedang duduk di depan altar ritualnya merasakan perubahan besar. Lilin-lilin yang menyala di depannya tiba-tiba padam, dan kemenyan yang mengepul perlahan berhenti berasap. Wajahnya yang penuh keriput menegang, matanya menyipit penuh kebencian. Ini belum selesai, Sari, desisnya pelan. Aku akan kembali, dan kali ini kau tak akan selamat.